Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Julianti Putri, Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Bengkulu semester 3. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan habitat dari beberapa spesies yang telah dipraktikumkan pada taksonomi tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah. Judul yang pertama yaitu mikroalga. Contoh spesiesnya yaitu Clostridium connu yang merupakan fitoplankton yang bentuknya mirip seperti bulan sabit, memanjang, melengkung, dan meruncing di bagian ujungnya, serta memiliki kloroplas sehingga dapat berfotosintesis dan memiliki banyak vakuola di bagian ujungnya. Habitat Clostridium yaitu pada daerah perairan rawa yang airnya bereaksi dengan asam. Contoh spesiesnya yang kedua yaitu Diploneus elliptica yang mempunyai valve berbentuk elips atau panduriform. Habitat Diploneus ini di lingkungan perairan danau dangkal oligotropik dengan suhu 23,04 derajat Celcius. Judul yang kedua yaitu makroalga. Contoh spesiesnya yaitu Padina australis atau kuping gajah yang ciri-cirinya itu memiliki bentuk talus seperti kipas dan berwarna coklat karena talusnya terkandung pigmen ficosantin. Habitat pada Padina australis ini yaitu tumbuh menempel pada batu di daerah rataan terumbu baik di tempat-tempat yang terkena hempasan ombak langsung maupun terlindungi. Contoh spesies yang kedua yaitu Rhodymenia palmata atau alga merah. Ciri-cirinya yaitu memiliki talus berbentuk lembaran, licin, halus, dan berwarna merah pirang. Habitatnya terdapat di pantai Samudra Indonesia seperti di pantai selatan Jawa dan Bali Selatan. Judul yang ketiga yaitu mikrofungi. Contoh spesiesnya yaitu jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Ciri-cirinya itu memiliki miselia berwarna putih. Ketika dewasa, maka miselia putih akan tertutup oleh sporanium yang berwarna abu-abu kecoklatan. Jamur ini biasanya digunakan pada proses fermentasi kedelai menjadi tempe. Contoh spesies yang kedua yaitu jamur cabai atau Coletricum gloesporioides yang memiliki hifa bersekat dan menghasilkan konidia yang transparan dan memanjang. Habitatnya sering ditemukan pada cabai yang terserang penyakit. Judul yang keempat yaitu makrofungi. Contoh spesiesnya adalah jamur kuping Auricularia auricula. Ciri-cirinya yaitu memiliki badan buah kenyal yang berbentuk mangkuk atau cuping seperti kuping. Habitat jamur ini yaitu hidup pada batang kayu, ranting mati, tunggul kayu, dan lain-lainnya. Contoh spesies yang kedua yaitu jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih, lunak, dan memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit kerang atau tiram. Permukaan bagian bawahnya berlapis-lapis seperti insang pada ikan. Habitat pada jamur ini yaitu hidup pada kayu atau pada serbuk kayu yang dikemas untuk budidaya. Judul yang kelima yaitu lumut atau Bryophyta. Contoh spesiesnya yaitu lumut hati atau Marchantia polymorpha, memiliki ciri-ciri yaitu secara morfologinya merupakan tumbuhan bertalus dan talusnya lebih terspesialisasi, memiliki bentuk seperti hati, dan terdapat organ reproduksi yang muncul di atas talusnya. Habitat lumut ini yaitu terdapat di tanah yang lembab. Contoh spesies yang kedua yaitu lumut tandu atau Anthocerus fusiformis. Ciri-cirinya yaitu mempunyai talus berbentuk cakram dengan tepi bertoreh yang biasanya melekat pada tanah dengan perantara rizoid. Sporangiumnya tidak bertangkai dan berbentuk seperti tanduk. Habitat lumut ini sering dijumpai di tepi sungai, danau, selokan, dan juga di tepi jalan yang basah atau lembab. Judul yang terakhir yaitu paku atau Pteridophyta. Contoh spesiesnya yaitu paku ekor kuda atau Equisetum himalae. Batang tumbuhan ini berwarna hijau, berluas-luas, dan berlubang yang berada di tengahnya. Dan terdapat spora yang berkumpul di bagian apeks dari batang. Habitatnya dapat hidup di danau dengan akar yang tumbuh pada tanah. Contoh spesies yang kedua yaitu paku sarang burung atau Asplenium nidus. Paku ini mudah dikenal karena tajuknya yang besar, petalnya atau daunnya yang dapat mencapai panjang 150 cm
dan lebar 20 cm yang menyerupai seperti daun pisang dan juga memiliki warna hijau cerah. Habitatnya yaitu tumbuh epifit di batang pohon. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.